Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Perang Bubat, tragedi berdarah dan harga diri orang Sunda. Perang Bubat merupakan perang yang sangat melegenda antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Perang Bubat memiliki arti dan dampak yang sangat besar. Seperti apa berikut ulasan cerita pagi. Perang Bubat yang terjadi pada tahun Saka 1257 atau 1357 Masehi merupakan ambisi Patih Amangkubumi Gajah Mada untuk menunjukkan kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan ke dalam pangkuan kerajaan Majapahit. Pada masa itu Gajah Mada berhasil menaklukkan wilayah-wilayah seperti Tumasik, Singapura, Tanjung Pura, Bali, Dompo, hingga Pulau Seram. Dia juga ingin kedua kerajaan Sunda itu masuk ke dalam taklukannya. Padahal sebagai tetangga Majapahit, hubungan kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan cukup baik. Keduanya pun bukan ancaman kehendak Gajah Mada. Akhirnya ditantang Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Masalah baru muncul saat Raja Majapahit Hayam Wuruk hendak mencari permaisuri untuk mendampingi dirinya. Saat itu dia ingin meminang Dyah Pitaloka Citrasemi, putri Prabu Maharaja Linggabuana Maesa dari Galuh. Setelah melalui proses besar, surat menyurat melalui perantara, akhirnya diputuskan keduanya akan menikah di ibu kota Majapahit. Hal ini sebenarnya menyalahi adat Sunda, di mana biasanya pesta pernikahan dilangsungkan di tempat wanita. Namun Raja Sunda Galuh Prabu Maharaja Linggabuana Maesa telah membulatkan tekad menerima pinangan itu untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan melangsungkan pesta pernikahan di ibu kota Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda Galuh pun akhirnya berangkat ke ibu kota Majapahit. Dalam rombongan itu terdapat Maharaja Linggabuana Maesa, permaisuri, beberapa pejabat istana, dan sang putri Dyah Pitaloka Citrasemi. Perjalanan pun ditempuh dari Galuh ke Trowulan Mojokerto. Ratusan rakyat yang mengantar rombongan menuju pantai, melihat lautan berwarna merah darah yang berarti bertanda buruk rombongan tidak akan kembali lagi. Tetapi pertanda itu tidak dihiraukan sama sekali oleh Maharaja Linggabuana Maesa yang sudah membuatkan tekad. Setibanya di Pesanggrahan Bubat, rombongan kerajaan Sunda Galuh disambut oleh Gajah Mada. Dari sinilah bencana terjadi. Gajah Mada dengan lancang meminta putri raja sebagai tanda takluk kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Menurut Gajah Mada, kedatangan rombongan kerajaan Sunda Galuh itu bukan karena undangan pesta pernikahan, tetapi untuk menyerahkan diri Dyah Pitaloka Citrasemi kepada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk. Mendengar keterangan tersebut, Maharaja Linggabuana Maesa Wisesa seperti tersambar petir. Harga dirinya diinjak-injak. Peperangan pun tidak bisa dihindari sebenarnya. Lukisan atas peristiwa tersebut lebih tepat disebut tragedi berdarah pembantaian rombongan pengantin kerajaan Sunda atau oleh tentara Majapahit ketimbang disebut sebagai peperangan. Dalam peristiwa itu Raja Sunda Galuh Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, permaisuri, pejabat-pejabat kerajaan serta prajurit kerajaan gugur. Tragisnya lagi, putri Dyah Pitaloka Citrasemi akhirnya bunuh diri.
Tragedi berdarah pembantaian rombongan kerajaan Sunda Galuh ini pun sampai kepada rakyat Sunda. Mereka semua sedih. Raja yang bijaksana tewas dibunuh dengan cara yang sangat keji dan rendah tersebut oleh Majapahit. Sebaiknya akibatnya Gajah Mada langsung diasingkan dari kegiatan politik istana. Dia juga diberikan tanah di wilayah Madukarapura, Probolinggo. Inilah akhir riwayat Gajah Mada yang sangat terkenal tersebut. Sementara itu rakyat Sunda sangat dendam terhadap Majapahit di kalangan kerabat kerajaan Sunda. Diberlakukan peraturan esti larangan kaluran yang salah satu isinya tidak boleh menikah dengan orang Majapahit. Sumber tulisan Sri Wintala Ahmad Prangbubat. Itu apa pendapat kalian tentang video kami ini? Silahkan kalian komentar di bawah ini.